Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Misel Praska Angelia dari kelas B PGSD 2021. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng tentang kebersihan lingkungan yang berjudul Panda dan Rumahnya yang Penuh Sampah. Maka marilah kita masuk ke dalam ceritanya. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang rindang hidup berbagai macam hewan. Mereka hidup dengan rukun dan sangat mengedepankan kebersihan lingkungan hidup mereka. Jerapah salah satunya. Jerapah ini suka sekali dengan kebersihan. Setiap hari ia membersihkan tempat tinggalnya. Jerapah sering membuang sampah-sampah dedaunan yang berjatuhan ke tempat sampah. Rumah jerapah ini sering dikunjungi teman-temannya karena rumahnya sangat bersih dan nyaman untuk dikunjungi. Begitu juga dengan kura-kura. Kura-kura ini selalu menata persediaan makanannya di dalam lemari di rumahnya. Ia juga selalu menyapu dan membuang sampahnya ke tempat sampah. Tak jarang pula, rumah kura-kura ini dikunjungi oleh banyak teman lainnya karena rumah kura-kura ini sangat nyaman dan juga harum. Namun, di antara hewan-hewan yang tinggal di hutan yang terkenal dengan kebersihannya itu, ada nih satu hewan yang sangat jorok. Ia ini sangat jarang membersihkan rumahnya. Sampah berserakan di dalam rumahnya, mulai dari sampah dedaunan hingga sampah bekas makanan. Teman-temannya ini hampir tidak pernah mengunjungi rumahnya karena di rumahnya itu sering tercium bau-bau yang tidak sedap, dan teman-temannya merasa kurang nyaman ketika berkunjung ke rumahnya. Dia adalah panda. Panda ini memang suka sekali makan. Bahkan ia bisa melahap puluhan batang bambu dalam sehari. Tidak hanya bambu, terkadang ia juga memakan buah-buahan di hutan tersebut seperti pisang, stroberi, apel, dan sebagainya. Dan dari bekas makanan-makanan tersebut, panda tidak langsung membuang bekas makanannya di tempat sampah, melainkan hanya membiarkannya di dalam rumahnya. Hal tersebutlah yang menarik perhatian jerapah, kura-kura, dan teman-teman lainnya. Jerapah dan kura-kura pun akhirnya menegur panda ketika mengunjungi rumah panda. "Panda, rumahmu penuh sekali dengan sampah bekas makanan. Buanglah semuanya ke tempat sampah," kata jerapah. "Iya panda, bukankah tidak nyaman jika rumah ini dipenuhi oleh sampah seperti ini? Sebaiknya kamu buang deh ke tempat sampah," lanjut kura-kura. Panda pun menolak saran yang diajukan kedua temannya itu dengan berkata, "Ah, aku malas membuangnya. Nanti sajalah, lagi pula kan ini rumahku, jadi bukan urusan kalian dong." Lalu jerapah menanggapi ucapan panda tadi. "Tentu saja ini urusan kami panda, karena ini hutan kami juga, jadi kita juga harus menjaga kebersihannya bersama-sama." Lalu kura-kura melanjutkan lagi, "Iya benar panda, kamu kan juga teman kami, jadi kami tidak mau kamu sampai sakit karena banyak kuman di rumahmu yang berasal dari sampah-sampah ini. Dan kami kan juga ingin bermain di rumahmu seperti di rumah teman-teman yang lain. Kalau di rumahmu banyak sampah, lalu bagaimana kami bisa bermain dengan nyaman?" Setelah teguran jerapah dan kura-kura tadi, panda tetap menolaknya. Ia akhirnya mengusir teman-temannya tersebut karena sangat marah. Keesokan harinya, panda melihat dari dalam rumahnya melalui jendela. Teman-temannya itu sedang bermain di rumah jerapah dan mereka tertawa dengan bahagia. Panda pun merasa bersalah karena kemarin mengusir teman-temannya dari rumahnya. Namun ia mengingat kembali omongan teman-temannya kemarin yang membuatnya sangat marah. Beberapa hari kemudian, jerapah, kura-kura, monyet, dan teman-teman lainnya merasa khawatir dengan panda karena panda sudah tidak keluar rumah sejak mereka menegur panda soal rumahnya yang penuh sampah. Akhirnya mereka mengunjungi rumah panda untuk mengetahui kabar panda. Setelah sampai,
Kura-kura mengetuk rumah panda, namun tidak ada jawaban. Lalu bergantian, monyet mengetuk rumah panda, namun juga tidak mendapat balasan. Lalu ketika jerapah ingin mengetuk pintu rumah panda, tiba-tiba pintu tersebut terbuka dan menampilkan panda serta wajahnya yang terlihat sangat pucat. Kura-kura yang melihat penampilan panda tersebut langsung khawatir dan bertanya, "Panda, ada apa dengan wajahmu? Kenapa begitu pucat? Apakah kamu sakit?" Panda pun menjawab, "Iya kura-kura, aku sakit. Sejak kemarin perutku terasa tidak enak dan kepalaku sangat pusing. Aku juga tidak nafsu makan, tetapi aku selalu buang-buang air." "Kalau begitu, ayo kita ke rumah sakit agar kamu bisa segera diperiksa oleh dokter rusa," jerapah menyarankan dan teman-teman yang lain pun menyetujui. Panda pun setuju. Saat di rumah sakit, Panda pun diperiksa oleh dokter rusa. "Wah, Panda, ternyata kamu mengalami diare. Apakah kamu jarang mencuci tangan sebelum makan? Atau kamu memakan makanan yang sudah dikerubungi lalat?" tanya dokter rusa. "Tidak dokter, tidak pernah. Aku selalu mencuci tangan sebelum makan dan tidak pernah memakan makanan yang sudah dikerubungi lalat," sanggah Panda. "Lalu, apakah kamu jarang membersihkan rumah? Apakah di rumahmu terdapat banyak sampah? Entah dedaunan atau bekas makanan?" tanya dokter rusa lagi. Panda pun terdiam. Lalu ia mengangguk, membenarkan kata-kata dokter rusa. "Nah, Panda, itulah yang menyebabkan kamu terkena diare. Kamu memang selalu cuci tangan sebelum makan dan tidak pernah memakan makanan yang sudah dikerubungi lalat. Namun, tanpa kamu sadari, kamu sudah dipenuhi oleh kuman dan bakteri yang berasal dari sampah yang berserakan di rumahmu. Nah, agar kedepannya kamu tidak terserang diare lagi, setelah sembuh, kamu harus langsung membersihkan rumahmu ya," saran dokter rusa. "Tapi bagaimana caranya, Dok? Sampahnya sangat banyak dan aku pasti kewalahan membuangnya. Sehari pun tidak cukup untuk membersihkannya," ucap Panda. "Kamu punya kami, Panda." Panda lalu mengalihkan pandangannya kepada teman-temannya. "Kami bisa membantumu. Kamu tidak perlu khawatir untuk kewalahan." Panda pun sangat senang karena teman-temannya ini mau membantunya membersihkan rumahnya. Nah, keesokan harinya, jerapah, kura-kura, monyet, gajah, dan teman-teman lainnya berkumpul di rumah Panda untuk membantu Panda membersihkan rumah. Pembagian tugasnya adalah Panda, kura-kura, dan monyet membuang sampah-sampah yang berserakan ke tempat sampah. Lalu jerapah, harimau, dan gajah membersihkan jendela dan menyapu lantai. Sementara teman-teman yang lainnya membersihkan halaman rumah Panda. Nah, setelah mereka selesai membersihkan rumah, mereka duduk beristirahat di halaman rumah Panda sambil menyantap buah-buahan yang sudah disediakan Panda. Di tengah-tengah waktu beristirahat, Panda mengucapkan terima kasih dan maaf kepada teman-temannya. "Teman-teman, terima kasih ya sudah membantuku membersihkan rumah. Aku sangat senang karena rumahku terlihat lebih indah dan bersih. Aku juga minta maaf karena perlakuanku beberapa hari yang lalu. Seharusnya aku mendengarkan saran kalian. Pasti kemarin aku tidak akan terkena diare." Lalu jerapah menjawab, "Tidak apa-apa, Panda. Yang penting kamu harus ingat bahwa kebersihan lingkungan itu sangat penting. Terlebih untuk kesehatan diri sendiri dan teman-teman yang lain. Kalau kamu menjaga kebersihan, maka kamu akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan kamu juga nyaman menempati lingkungan tersebut." Nah, sekarang kan rumah Panda sudah sangat bersih. Aku akan sering nih berkunjung ke rumah Panda untuk bermain, kata monyet. Lalu disahut oleh teman-teman yang lain, aku juga. Dan akhirnya, rumah Panda pun menjadi sangat bersih, wangi, dan rapi. Karena tidak ada lagi sampah yang berserakan
dan bau-bau yang tidak sedap pun hilang. Jerapah, kura-kura, dan teman-teman lainnya pun menjadi senang dan nyaman bermain di rumah panda. Demikian cerita dongeng tentang kebersihan lingkungan dengan judul Panda dan Rumahnya yang Penuh dengan Sampah. Semoga dongeng ini dapat menghibur dan semoga pesan yang tersirat dalam dongeng ini menjadi motivasi bagi para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.